Oh, Tunggu. belum ya. Masukin PPT. PPT mana? Ada yang undang. Dari kostum. Susah nih ngapain. Keluar PPT-nya, kita sama-sama baca salam. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keseimbangan perekonomian 4 sektor. Saya Haikal Narendra sebagai ketua kelompok. Saya Susantrina sebagai pembawa materi. Saya Elvina Ande sebagai pembaca materi. Saya Indah Midiani Agustin sebagai pembaca materi. Saya Mbak Ulfa sebagai pembaca materi. Untuk pembaca materi pertama itu Nana. Kepada Nana dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian. Namun, secara relatif, jika dilihat dari sudut pandang kepentingannya, setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Selanjutnya, ekonomi 4 sektor. 1. Sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. 2. Sektor perusahaan atau firm sector yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. 3. Sektor pemerintahan atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. 4. Sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya, contoh dari sirkulasi aliran pendapatan. Beginilah contoh arus melingkar perekonomian 4 sektor. Selanjutnya, rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari internet, antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Selanjutnya, Untuk pembaca materi kedua itu rumah pada tangga hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintahan, atau berupa hasil dari pajak. Selanjutnya, hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah. Dari rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak. Perusahaan, hubungannya dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar menemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Hubungan dengan pemerintah.
Perusahaan membayarkan pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Perusahaan hubungannya dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk, barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Pemerintah hubungannya dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lainnya untuk membangun negara. Pemerintah hubungannya dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional. Pemerintah hubungannya dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Selanjutnya. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapat laba atau keuntungan. Selanjutnya, hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Selanjutnya, konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Pendapatan nasional keseimbangan. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C plus ditambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Keterangan, Y tingkat pendapatan, C konsumsi, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, S sama dengan tabungan, T sama dengan pajak, G sama dengan pengeluaran pemerintah, M sama dengan impor. Selanjutnya, perekonomian 4 sektor. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk 1. Pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri membayar pajak. 2. Mengimpor atau membeli barang impor. 3. Mendukung bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan atau pembayaran atas ekspor. Aliran perbelanjaan atau pengeluaran penanaman modal untuk beli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Selanjutnya, perekonomian terbuka atau ekspor-impor. Ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke dalam sektor perusahaan. Pengeluaran ini berdampak pada pengeluaran agregat atau AE karena kegiatan ekspor barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya impor. Yang pertama, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri suatu negara adalah kemampuan membayar
atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Yang kedua, makin tinggi kemampuan membayar atau daya beli, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Yang ketiga, makin tinggi pendapatan nasionalnya, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Selanjutnya, perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam perjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, Dengan terbuka. perekonomian terbuka pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam sebuah negara haruslah menggunakan sistem perekonomian 4 sektor. Yang kedua, ekspor barang maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak dalam kapasitas atau nilainya sesuai dengan stabilitas sumber daya yang dimiliki negara serta komoditas yang dapat bersaing kuat pada pasar luar negeri. Yang ketiga yaitu Indonesia masih belum bisa memiliki banyak komoditas ekspornya, bahkan masih sering mengimpor barang. Pada intinya untuk dapat meningkatkan daya ekspor dari negara harus produktif dengan komoditas yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Yang terakhir yaitu peningkatan ekspor akan mempengaruhi pertambahan pendapatan nasional dari suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.